Jadi misalnya tempat tidur ternyamanku adalah rumah. Nah, misalnya seperti itu. Lalu sedangkan saya mencatat semua permasalahan murid pada setelah kita menulis atau
kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya membuat anak merasa bersalah atas tindakannya, menggunakan kata-kata yang menyudutkan dan menghakimi. Dampaknya anak akan merasa berharga dan tidak percaya diri, dapat mendapat motivasi belajar dan motivasi. Yang ketiga, cirinya lebih mementingkan pribadi harmonis daripada menegakkan aturan, terlalu terdidik dan enggan memberikan konsekuensi atas tindakan yang salah. Dampaknya anak mengalami batasan dan tidak belajar bertanggung jawab atas tindakan. Memantau. Ciri-cirinya selalu mengawasi tegas dari anak, fokus pada mencegah kesalahan daripada mendapat tanggung jawab. Dampaknya anak merasa tidak dipercaya dan kurang memiliki kebebasan, menghambat perkembangan anak. Yang terakhir, yang paling penting adalah posisi sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, cirinya menetapkan aturan yang jelas, memberikan konsekuensi yang logis, dan membantu anak melalui arah yang dari aturan tersebut. Fokus pada memecahkan masalah dan membantu tanggung jawab. Dampaknya anak belajar bertanggung jawab atas tindakannya, memahami aturan dan memiliki rasa hormat terhadap yang berada dalam pembukaan kehidupan. Telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menangani sebuah kasus, yang utama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, dalam menstabilkan identitas itu bertanya, kalau ada kasus
sekali. Iya, Pak. Tenang Bu, mungkin juga sudah berdiri seperti ini atau gimana, tapi jadi Apa ya, Pak? Ada apa awas sih? saya hanya tinggal saja. Ya, oke, Biar santai. ada sebelum tanggal tenang yang mungkin ada di kamu. Biar tidak sebagian fungsi. Hanya suruh perhatikan saja begitu ya. Kata-kata ya itu makanya ya suara tambah keras. Orang bersesuai nilai satu persen. Terima kasih ya, Pak. Nanti diskusi kalau sudah selesai ya, nanti kita cari-cari Bapak Ibu yang lain. Kita lanjut
Wah iya. Terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan. Mungkin ini hanya sedikit ya Bu, karena saya tadi datang telat. Ini tentang yang tadi sih posisi kita di kelas ya. Itu kan ada 5, itu termasuk yang apa ya, menurut saya cukup mengingatkan kita kembali sih. Jadi kadangkala kita terlalu fokus dengan satu peran kita di dalam kelas, di mana kita itu selalu fokus hanya dengan menghukum gitu. Penyelesaian masalah selalu jatuhnya tuh hukuman. Karena selama ini saya merasa sendiri kalau misalkan disuruh apa yang akan guru lakukan apabila ada siswa yang bermasalah seperti ini, ujungnya pasti hukuman. Karena rasanya itu kayak sudah jadi mindset saya gitu. Dan ternyata setelah dibedah lagi, ada loh sebenarnya beberapa peran guru itu di dalam kelas, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi teman, bisa jadi manajer, tadi satunya lagi saya lupa gitu. Nah, dan itu menurut saya bisa kok, menurut saya hukuman itu pilihan terakhir saat itu memang kesalahan sangat fatal di mana mungkin merugikan sesama gitu. Dan kalau misalkan masih hanya efeknya ke anak itu saja dan efeknya mungkin ke pembelajaran gitu, mungkin bisa dilakukan dengan cara pemantau gitu. Misalkan anak guyon wae gitu kan, ayo fokus dulu, berhenti dulu gitu. Atau misalkan anak grogi dengan kemampuannya mengerjakan soal ini, nggak apa-apa kok, nggak dimarahin nek salah misalkan gitu. Itu kan memberikan perasaan tenang pada anak kayak gitu. Jadi sebenarnya semua peran itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu dan bergantian. Itu lebih membuat kita apa ya, tidak monoton dalam mengajar. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi kalau hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi. Konsekuensi. Ya istilahnya. Jadi konsekuensi itu bisa kita laksanakan dengan kesepakatan bersama. Makanya tadi kita sebelum melaksanakan pembelajaran dan kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita ulang-ulang kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi anak-anak diingatkan kembali kesepakatan kelas kita apa. Nah, terus anak-anak nanti disuruh mematuhi kesepakatan kelas itu, dan selalu seperti itu. Ya, memang kadang kita memposisikan diri kita kalau ada anak yang bermasalah. Kalau itu kan mengajak-ngajak, dia kan tidak bermasalah. Kalau ada masalah, misalnya kayak kemarin mungkin Deki, nah masalahnya seperti itu. Nah, Putri kemarin juga sudah melaksanakan restitusi. Nah, restitusi. Terus kemarin Victor yang menjatuhkan motornya Putri, itu juga bisa diselesaikan dengan restitusi. Ada Bu. Kalau masalah-masalah dengan kelas itu
Ya seperti itu, tergantung peran guru dalam menjalankannya gitu ya. Jadi tetap yang namanya peraturan itu diiringi dengan yang namanya konsekuensi. Kalau tidak melaksanakan ini konsekuensinya seperti itu. Tapi anak diharapkan untuk bisa ini mengenal kembali, jadi mengingat kembali tentang kesepakatan kelasnya gitu. Jadi intinya kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama gitu ya. Terima kasih. Ada kata tambahan lagi? Cukup. Apa Joko? Sudah sore. Terima kasih. Oh, Bu dari Mohon izin untuk menyampaikan ide. Karena kadang-kadang kita sebagai guru langsung menerapkan kita sebagai penghukum tanpa harus bereksekusi. Ternyata tindakan kita harus setelah melihat pembinaan itu kita harus melaksanakan eksekusi dan ya. Kadang-kadang kita hanya sepihak, artinya menghukum anak tanpa mengetahui latar belakang anak. Ya, kadang-kadang kamu memang salah ini gitu. Ternyata banyak tindakan harus kita lakukan ketika anak mempunyai masalah atau kita menemukan masalah di kelas. Kita harus mengetahui latar belakang siswa, mengapa siswa melakukan seperti itu, kemudian siswa menemukan masalahnya, menemukan latar belakang dia melakukan itu, kemudian bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri dan bisa memperbaiki. Yang terima kasih itu masukan kepada saya, jadi kita bisa belajar ternyata kita tidak harus menghukum satu pihak ke anak, tapi kita harus melihat sejauh mana permasalahan itu, latar belakangnya dan bagaimana anak bisa menemukan kesalahannya sendiri serta memperbaiki kesalahan itu untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih Bu ya, dan mohon izin terima kasih Bu Dari. Mohon maaf Bapak Ibu, apabila saya dalam menyampaikan materi pada siang sore hari ini atau terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.